Linknya udah dapat ya? Oke. Jadi di sini ini sebenarnya ngulang ya, eh, fisika yang di SMA. Cuma mungkin nanti kita coba kembangkan yang apa yang lebih detail. Jadi dinamika gerak melingkar di dalam uh, uniform itu yang serba sama ya, anunya artinya terutama itu berkaitan dengan lintasannya. Jadi kalau lintasannya ini tentu menggunakan asumsi ya. Jadi asumsi misalkan friksi, seperti yang minggu lalu kita bahas, friksi itu kayak gesek gitu ya. Atau kalau jalan ya tingkat kelicinannya lah ya itu. Jadi friksinya itu uniform serba sama. Walaupun realitanya itu juga nggak sama gitu. Tapi eh, asumsi ini semata hanya dipakai untuk agar pembahasannya itu lebih simple ya, lebih sederhana. Nah, mari kita cek terlebih dahulu. Nah, ini menggambarkan eh, seorang anak yang eh, apa ini pesawat layang ya, yang ini mungkin sudah nggak pernah udah langka ini. Ya, jadi ini menggambarkan pesawat yang menggunakan kayu ringan ya. Ini karena pernah itu di siswa-siswa lab school itu bikin desain pesawat, tapi menggunakan, nah ini di depan ini menggambarkan ini adalah mesin, ya mesin kecil, jadi sebenarnya hanya untuk memutar baling-baling ini gitu. Jadi ini sebenarnya baling-baling inilah yang berfungsi nanti sebagai penggerak karena berkaitan apa bersentuhan dengan fluida. Dalam hal ini ya fluidanya udara gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah panjangnya ini sama. Jadi kalau panjangnya itu tidak berubah, maka lintasannya pastikan dalam bentuk lingkaran. Ya. Nah, V di sini menyatakan laju linier. Jadi laju linier itu kalau Anda lihat, mungkin bisa saja besarnya ini sama. Tapi ketika gerak melingkar, apa yang kita lihat di sini? Yang paling sampel aja. Kira-kira apa Safira yang berubah di sini? Gimana Pak pertanyaannya? Ya, ini anak panah yang merah ini menggambarkan V, laju. Ini panjangnya ini sama. Jadi dalam gelap meringkal, laju laju linier, ya nanti ada laju anguler, gerak melingkar itu laju linear itu yang lurus, anguler itu yang melingkar gitu ya. Nah, ini ada komponen laju liniernya V. Jadi ini menggambarkan besarnya ini konstan. Ya, konstan. Nah, ini yang masuk adalah uniform itu bisa lajunya konstan, bisa juga ini panjangnya tentu ini juga. Karena panjang laju ini sangat ditentukan oleh ini nanti, panjang talinya ini sebagai jari-jarinya. Nah, kalau ini konstan sama, kira-kira yang berubah apanya? Nanti, sebentar, sebentar, sebentar. Nanti juga nggak nemu. Ya, tadi nggak nemu. Sebentar ya, saya sebentar.
Oke. Jadi ini gerak melingkar, ini merupakan gerak dari objeknya ya, yang dia mengelilingi ini dengan speed konstan, jadi dengan kecepatan konstan untuk di setiap. Jadi ini V ini sama. Apa yang berbeda? Arahnya berubah. Ini ke sana ini arahnya berubah-ubah. Ya, itu kecepatan linearnya. Nah, berapa besarnya? Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah R ini jari-jari. Ya. Nah, satu kali berputar itu yang kita sebut sebagai nanti periode. Ya, maka satu kali putaran ini kan 260. 360 2pi. Ya. Jadi itu V-nya itu nanti besarnya adalah ini panjang lintasan ini kan keliling nih. Ya, panjang lintasannya ini keliling. Nah, berapa besarnya keliling? Itu 2πr gitu. Ini kan sebagai keliling. Ya. Jadi kalau di dalam kecepatan linear gerak lurus, V itu adalah apa? Kan S sama dengan V kali T, sehingga V-nya adalah S per T. S itu spatium. Nah, stadium itu adalah jarak yang ditempuh. Nah, karena gerak melingkar, ya jarak yang ditempuh sekali berputar ya keliling ini. Nah, ini sebagai V. Nah, R itu dalam meter, T itu sama ya, periode dalam sekon juga. Ya, ini gitu ya. Nah, tinggal T-nya ini kan ya apa? 22/7 ya, atau 3,14. Ini laju linearnya. Ya. Jadi sekali lagi T ini sebagai periode di mana pesawat atau objeknya itu berputar, dia satu kali putaran, itu yang kita sebut sebagai periode. Ya. Terus bagaimana kalau sementara ketika R-nya ini tidak berubah, ini T ini juga akan konstan. Ya. Tetapi ketika R-nya itu Anda rubah-rubah, T ini akan berubah. Jadi perubahan R dengan T ini sejalan gitu. Kalau R-nya semakin kecil, ya T-nya ini apa nih? Semakin kecil, semakin besar gitu. Nah, ini biasanya ini akan konstan. Kalau ini mengecil, maka T juga akan mengecil. R-nya besar, T juga akan membesar gitu. Nah, sebenarnya bentar. Wah, ini maaf ini, saya nggak bawa dalam bentuk simulasi. Jadi kalau ini nggak bisa kita, bisa nggak ya? Nah, oke, apa nih? Bentar. Untuk mendemonstrasikan saja. Jangan ambil benda apa ini? Oke, ini ada apa? Ya, oke, bentar. Saya nggak usah pakai ini gangguin. Nah, ini yang saya pegang ini flash disk. Saya ikat dengan tali, gitu ya. Jadi ketika tali ini panjangnya dari ujung sini ke ujung ini, ujung sini dengan ujung sini, ini sebagai R-nya. Jadi kalau ini saya putar, ini horizontal gitu ya. Nah, sekali putar itu T-nya. Tetapi kalau panjang R itu saya perpendek, ya dengan gaya yang sama, dia apa? Periodenya dia akan semakin mengecil. Nah, jadi misalkan begini, tahu nih kelihatan nggak nih ya? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Nah, tapi kalau saya putar mungkin agak nggak kelihatan nih. Ini tangan saya pegang sini,
terus nanti saya tarik. Ya, saya tarik gitu. Itu akan kelihatan dia semakin pendek, dia mutarnya dia semakin cepat. Karena mutarnya dia semakin cepat, eh, periodenya dia akan sebentar.
gangguan. Mana tadi? 5 ya. Oke. Oke, nah ini akan V ini akan berubah terkait dengan R dan T. R itu dari Oke, next. Nah, ini hanya dimensi aja ya, satuan. Ya. Ini sebenarnya standarisasi ya. Jadi di sini the well of jadi being rotate revolution per minute. Jadi roda ban ya. Dia radiusnya ya 0,29 meter. Ini kalau Anda lihat ya ini ring berapa gitu kan. Itu ada di dalam roda. Dia berputar dalam 1 menit 830 putaran ya. Nah, lalu berapa V-nya ya tinggal masukkan saja. Ya. Jadi 1 kali putaran ya, dari sekian putaran ini nanti kita lihat berapa periodenya. Ya. Jadi kalau ini ya saya bagi aja sepersekian gitu ya. Ini 1,12 10 pangkat min 3 menit per revolusi per putaran. Nah, sekian putaran itu kalau kita konversi dalam periode dalam sekon ya ini saya bagi aja kan. Bagi 60 maka ketemunya ini. Ya, nah udah sekarang 2 PR udah masukkan ini enggak masalah ya. Jadi ini periodenya dalam sekon, ini adalah menggambarkan perpindahannya S2PR ini keliling roda yang itu dia kalau berputar yaitu spatialnya. Ikut. Nah, nah sekarang mari kita tinjau dalam gerak melingkar ya yang beraturan gitu ya. Uniform ini teratur ya, circular motion, the speed of constant dengan kecepatan konstan ya, tetapi perpindahan dari laju vektor itu enggak konstan. Maksudnya apa gitu. Nah, di sini menggambarkan yang A ini, kemudian yang B. Ya, yang A ini menggambarkan ini adalah laju linearnya. Ini pada saat di titik O dan ini saat ada di titik P. Nah, ini konstan ini V-nya ini gitu. Dalam gerak melingkar. Oke. Nah, mari kita lihat di sini perubahan sudutnya. Jadi berapa ini sudut ini? Apakah selalu tegak lurus? Ya. Jadi gini, kecepatan linear ini selalu menyentuh lingkaran. Artinya apa? Dia selalu tegak lurus dengan R. Ya. Jadi ini dengan ini tegak lurus, ini dengan ini tegak lurus. Jadi 90 derajat nih sudutnya. Oke, jadi kalau saya ambil aja di sini, saya tarik sumbu vertikalnya, ini saya geret sini. Dem gitu kan. Ya. Jadi vektor kecepatan yang di P. Nah, ini jadi ini gitu. Jadi kalau saya rubah di sini sudutnya dengan sudut theta, kalau theta ini berubah, alfa plus zeta ini nggak berubah. Tetap 90 derajat. Ya, tetap 90 derajat. Jadi alfa plus beta itu 90 derajat karena apa? Ini tegak lurus. Ya, nah sekarang kalau sudut ini saya perkecil gimana gitu kan? Dan seterusnya, ya. Nah, tapi dalam hal ini alfa plus theta. Jadi ini kan sudut berseberangan nih. Ini dengan ini sama. Beta dengan theta. Ketika ini saya perkecil, maka beta juga semakin mengecil itu. Ya. Nah, itu jadi beta dengan theta ini sama. Jadi kalau beta dan tetanya sama, saya bisa hitung dong alfanya. Ya, jadi alfanya ini nanti adalah apa? 90 derajat min beta atau min theta karena beta sama dengan theta. Ya, baik. Geometri biasa lah ya. Nah, sekarang bagaimana melihat tadi ini menggambarkan vektor yang ini, yang merah dengan yang ini. Oke, kita comot ya
vektor ini, jadi ini ya. Nah, perubahan lajunya adalah ini. Ini V pada saat T sama dengan 0, ini pada saat T. Nah, perubahannya itu kan V di sini pada saat T saya kurangi T awal, V awal. Ini adalah delta V-nya. Ya. Nah, jadi ini apa? Ini yang saya katakan kalau ini juringnya ya antara dengan ini adalah juringnya sabar besar ini ya. Ini juringnya. Kalau satu kali kalau satu kali putaran tadi ini kalau satu kali putaran kan 2 PR. Nah, kalau ini saja berapa gitu. Ya. Nah, saya pakai aja rasio ini. Delta V saya bagi V-nya, saya bagi dengan V kali delta T, saya bagi dengan R. Nah, ini. Ya. Ini hanya bentuk persamaan segitiga biasa. Artinya apa? Semakin kecil sudut theta ini akan membuat kelihatannya lurus. Ya, kelihatan akan lurus. Kalau tetanya ini sangat kecil. Ya, nah ini bisa Anda lihat nih, ini V bisa kita hilangkan kan? Sorry, bukan. Saya silang aja lah ya. Berarti kalau saya silang delta V per delta T, ini V kali V, V kuadrat per R gitu ya. Nah, sementara yang sebelah kiri, kalau delta X per delta T itu V kecepatan, tapi kalau delta V saya bagi delta T, itu kan perubahan kecepatan itu yang kita sebut percepatan. Ya. Nah, percepatan. Sehingga percepatan saya adalah V kuadrat per R. Nah, Anda tinggal kembangkan tadi. V-nya tadi apa? 2 PR per T gitu. Ya kan? Nah, ini masih bisa ya. Jadi V-nya tadi adalah 2 PR per T. Nah, jadi kalau saya masukkan kemari, berarti AC-nya itu apa? Ya, ini 2pi R kuadrat saya bagi dengan R kali T kan gitu kan. T kuadrat ya. Karena V-nya kan ini gitu. T-nya itu T periode ya, sorry. T periode, ini T periode. Ya. Nah, ini adalah apa nih? Tinggal 2pi R saya bagi dengan T kuadrat. Oke. Nah, ini oke, nanti kita lihat slide berikutnya. Baik, ini adalah percepatan. Ya. Ini sama ya, yang tadi menjelaskan. Nah, C-nya ini apa? Ini adalah sentripetal. Nanti ada sentrifugal, ada sentripetal. Tapi dalam hal ini yang kita bahas ada yang sentripetal. Jadi perpindahan dari percepatan sentripetal, ya, dari pusat lingkaran di dalam perpindahan yang sama sebagai perubahan kecepatan. Jadi yang sama tadi ini, ya, perubahan kecepatannya. Ya, baik. Lah, ini kalau kita lihat di contoh kedua ini. Jadi kalau kita lihat misalnya begini. Ya, ini bendanya ini ketika tali ini putus, terus kemana? Dia mental ke sini, lari. Gitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti ada ya. Coba kalau Anda lihat, Anda jalan lurus,
Terus nikungnya itu nikung nggak patah, nggak 90 derajat. Maka tikungan itu kan 90 derajat ya, kecuali perempatan ya. Jadi kalau tikungan itu kan dibiar melingkar, melengkung, ya melengkung. Jadi lintasannya itu lengkung. Nah, kalau Anda perhatikan lintasan lengkung itu jalan itu jangan rata. Jadi jalan itu akan terbuat miring. Kalau Anda putar kanan, dia miringnya ke kanan. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia miringnya ke kiri, nah ini Anda berputar itu akan sulit untuk dikendalikan. Karena apa? Di situ ada gaya sentripetal. Ya, ada gaya sentripetal yang ketika Anda, coba sekarang gini aja, Anda belok, yang batasnya itu misalkan kecepatan 60 gitu ya, Anda paksakan kecepatan 80 pas belok itu kan. Maka apa? Anda akan nyelonong jatuh ke kiri. Ya, akan terpental dia ke kiri gitu. Nah, itu sebenarnya ilustrasi itu digambarkan oleh ini. Sorry. Ya, ini. Nah, ini. Jadi ketika Anda kalau ini talinya putus, Anda akan terpental kembali. Ya. Padahal kalau ini nggak putus, jadi kalau tadi gitu ya, pesawat yang melingkar tadi, gitu. Ketika kalau dia nggak putus kan dari O ke P gitu ya. Tapi ketika putus maka larinya akan ke sini ke A. Ya. Nah, ini objeknya itu akan mental. Maka di sini which way will the object go. Jadi ketika ini akan ini nanti yang kita sebut sebagai percepatan sentripetal. Ya. Oke. Berikut. Sorry, belum share ya? Oh, sudah. Ini kelihatan ya? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke. Nah, ini yang saya katakan. Ya. Bagaimana efek jari-jari? Jadi di sini ini jalan nih meliuk gitu kan. Jadi kalau ini sebenarnya adalah bagian dari lingkaran penuh gitu ya. Ini gitu ya. Nah, cuma ini jari-jarinya 33 meter, ini lebih pendek gitu. Sehingga kalau dia lebih pendek, jadi artinya begini, ketika digunakan di sini Anda menggunakan kecepatan berapa? 3-4 meter per sekon, nanti di sini berapa ini kalau ini nggak Anda rubah gitu kan. Di sini apakah dia semakin cepat atau sama gitu. Ya. Dengan melintas pada jari-jari yang berbeda gitu. Nah, ini yang akan kita lihat efeknya apa juga terhadap percepatan sentripetal tadi. Oke. Nah, di sini menggambarkan track ini menggambarkan perputaran atau tikungan gitu ya. Yang satu adalah dengan radius satu jari-jari 33 meter, yang satu ini 24 meter. Nah, bagaimana gaya sentripetal, percepatan sentripetalnya di setiap putaran ini? Kalau dia memiliki kecepatan 34 meter per sekon, apakah sama atau berbeda kan gitu ya? Oke, mari kita cek. Nah ini ya, ini V kuadrat per R. Ternyata apa? Ya, ternyata ini tinggal saya kuadratkan, R ini jari-jari. Ternyata percepatan sentripetalnya beda. Kan kelihatan di sini. Dia semakin kecil, jari-jarinya, percepatan sentripetalnya justru semakin besar. Ya, itu semakin besar. Nah, ini seperti tadi yang saya contohkan.
nanti di rumah ya coba cari benang. Terus ujungnya ya ada ikatkan beban gitu ya. Anda putar ya. Gitu terus ditarik. R-nya Anda perkecil. Dia perputarannya dia akan semakin cepat. Itu menggambarkan dengan percepatan linear yang sama, kecepatan linear yang sama, maka percepatan sentripetalnya akan berubah. Nah, oke. Lah, bagaimana kaitannya dengan hukum Newton tentang gerak? Ya, nah, Anda masih ingat di bab sebelumnya bahwa inilah kaitan persamaan hukum kedua Newton ya, bukan hukum Newton kedua, hukum kedua Newton. Ya, ini resultan gaya yang bekerja M kali A. Ya, tapi ini adalah untuk gerak yang apa? Horizontal gitu. Konteks kita adalah di gerak melingkar. Ya nanti kita rubah A-nya adalah percepatannya adalah percepatan untuk gerak yang melingkar. Ya, nah ini ya. Ini adalah saya ganti kalau A-nya itu adalah percepatan sentripetal yang besarnya tadi V kuadrat per R. Ya ini jadi ini, maka ini saya sebut sebagai gaya sentripetal. Oke. Nah, lah gaya sentripetal itu, nah ini konsus dalam ini, ya. Ini kalau Anda lihat tadi yang pesawat yang dia apa namanya aerobik ya, pesawat aerobik di sini, ya ini ada mesin, gitu ya. Nah, berapa gayanya ini tergantung ini sebenarnya bisa diukur dari ketegangan tali ini. Berapa nih tegang tali itu menggambarkan gayanya. Ya, ya cari aja ini berapa V-nya, berapa jari-jarinya, kemudian massa dari pesawat itu berapa, nah itulah tegangan tali yang muncul di sini. Itu sebagai gaya sentripetalnya. Ya, nah dalam pasang ini adalah pesawat model ya, aeroplane model, massanya adalah 0,9 kilo, ya, bergerak ya dengan kecepatan konstan melingkar, ya, yang dia datar gitu ya terhadap tanah, ya. Nah ini yang ditanyakan berapa gaya tekan tali, ya. Yang panjangnya itu adalah 17 meter dengan laju pesawat modelnya itu adalah 19 meter. Soalnya tinggal masukkan aja kan gitu ya. Nah ini juga akrobatik sirkus. Ini seorang sirkus berbesar dulu ya. Nah, ini sirkus. Ini tali, kemudian ini menggelantung, terus berputar. Nah, berapa ini gaya tahannya ini ya? Orang yang nahan dengan beban sekian itu berapa? Ya, sehingga dia merasakan seberapa besar gaya sentripetalnya. Oke. Nah, ini juga begitu. Ya, ini sebagai kalau tadi pesawat model gitu ya. Nah, ini sekarang mobil, udah mobil di tikungan gitu. Nah, jadi ini yang saya maksud. Ya, jadi kalau dia menikung ke kiri, itu biasanya apa? Sebelah kanan ini lebih tinggi untuk mengimbangi gerak berputarnya, apa belok kirinya. Sama juga nanti mobil yang dari sana, gitu. Kan dia arahnya ke sini. Maka bagian ini lebih tinggi dari yang sebelah kiri sini. Itu sebagai penahan, sebagai apa ya? Memperbesar gaya friksi ya secara statiknya dia akan membesar. Nah, mari kita baca lah. Kira-kira begini. Ini kan miring nih. Sehingga posisi mobil ini dengan kemiringan theta. Ya. Jadi kalau theta-nya 0, ini mobil ini bisa mudah tergelincir gitu. Apalagi miringnya bukan miring ini apa nih, miring ke kiri ya. Kalau dia miringnya ke kanan, wah ini semakin itu terbalik itu konstruksi jalannya gitu.
Jadi mungkin secara ilustrasi gambar ini, ya. Oke, ini gaya tekar, gaya normal, ya. Ini yang Fn ini adalah seberapa besar gaya tekan mobil terhadap jalan ini. Ya, kalau saya uraikan ya komponen cos ini sinus, tapi gaya beratnya adalah mg. Gitu. Nah ini sumbu vertikalnya ini, sumbu horizontal. Nah yang membuat mobil gerak, jadi nanti begini nih, tergantung resultan yang vertikal itu kan F cos theta dan mg. Ya, bagaimana ini kemungkinannya yang atas Fn cos theta dengan mg itu bisa sama, bisa yang atas lebih besar dari yang ke bawah, atau yang ke bawah lebih besar dari yang atas. Apa dampaknya? Anda bisa lihat, ketika yang atas itu lebih besar dari yang bawah, ini bisa mobil itu sulit untuk diandalkan. Karena apa? Ini pasti dia ada kontribusi di situ gerak vertikal. Ya, mobil itu kan kalau dia kecepatannya kencang kan, kencang sekali kan bisa terbang. Ya, gitu ya. Nah, makanya harus jaga keseimbangan. Nah, bagaimana kalau ini nanti sama mg dan f cos theta? Jadi itu tidak ada pengaruh gaya yang arah vertikal, yang ada nanti hanya arah horizontal ini yang ke kiri. Berapa besarnya f sin theta gitu. Kan gitu ya. Mari kita lihat bagaimana penjelasannya. Ini karena apa tadi? Yang horizontal, kalau dia dalam kondisi stabil, ya, dalam kondisi stabil, ini Fn cos theta yang ke kiri ini sama dengan ini. Lah kalau ini sama, jumlahnya kan nol, ini saling meniadakan. Sehingga yang memberikan kontribusi yang arah horizontal ini, yang mana Fn theta gitu. Nah inilah yang kita pakai sebagai gaya sentripetal. Ya. Di Fn theta, padahal kita tahu bahwa gaya sentripetalnya tadi adalah mv kuadrat per r. Ya, jadi dalam hal ini berapa gaya normalnya Fn-nya ini aslinya ya tinggal ini saya bagi dengan sin theta kan gitu ya. Nah, itu matematis saja lah ya. Oke. Ini. Oke. Jadi sebelumnya kan ini ya. Jadi Fn sin theta m f kuadrat. Ini sambil ini aja. Nah, maka Anda peroleh ini. Nah, ini Fn. Ya. Nah, Fn sin theta tadi, Fn cos theta sama dengan mg. Coba Anda lihat ini. Berarti apa? Bisa mv kuadrat ya per mg, mv kuadrat ya. Coba Anda kombinasikan. Sin per cos. Jadi ini saya bagi ini. Bisa bagi ini. Dan kelihatan ya. Sebentar. Itu kan berarti Fn sin theta. Kelihatan ya trackpen saya ya. Fn Ya, cos theta. Itu kan berarti kan ini kan mv kuadrat per r saya bagi dengan mg. M-nya bisa Anda hilangkan, Fn-nya hilang. Sin theta cos theta itu adalah tangen theta. Sehingga tinggal apa? Ya. Ini mv kuadrat per r. Tinggal v kuadrat saya bagi dengan rg. Nah, sudut theta-nya berapa? Kan ini masing-masing ada besarnya itu. V-nya berapa, R-nya berapa, G-nya. Sehingga ini ada nominalnya. Lah besarnya theta ya yuk pakai kalkulator aja gitu kan.
anti ya arkus tangan theta. Ini ketemu sudut. Artinya sudut yang mana? Sudut yang ini gitu. Nah, sudut ini kan sama dengan sudut kemiringan ini gitu. Oke. Oke. Nah, Anda bisa bermain di sini. Coba kalau tetanya 0, berapa kalau tetanya 0 gitu kan? Sorry. Tetanya arkus bukan tangan teta nih, arkus tangan P kuadrat per RG. Ya. Apa dampaknya kalau teta 0 ya? Saya katakan tadi. Oke, saya stop dulu ya. Saya buka lagi. Bentar. Baik, saya lanjutkan yang ke ini yang barusan. Ya. Nah, ini datanya sudah bisa Anda cari gitu ya. Ini dampak ketika Anda bisa lihat nih, semakin tetanya itu semakin besar, Anda nikungnya itu akan semakin enak. Ya. Apa ya itu di permainan apa nih yang laki-laki siapa nih? Aidan dan halo Aidan. Aidan mana nih? Fardan pernah ngeliat tong setan nggak? Melihat Tong setan kalau orang kampung namanya tong setan itu loh, orang naik motor yang dalam cerobong itu loh. Apa namanya sirkus itu yang begitu dia kencang dia naik ke atas gitu. Tahu ya? Pernah lihat ya? Itu coba itu kemiringannya berapa itu? Hampir tegak lurus loh itu. Ya kan? Itu bisa Anda bayangkan bahwa motor itu dia sampai naik ke ujung gitu. Kok nggak jatuh? Disitulah itu gayanya, pentingnya gaya sentripetal gitu. Itu nggak usah punya keterampilan, Anda juga mampu itu naik motor gitu. Cuma masalahnya berani atau enggak kan? Ya, nah, itu contoh bahwa sebenarnya dia semakin kemiringan itu semakin besar, itu sebenarnya semakin dampak terpental ya akibat gaya sentripetal itu semakin kecil. Ya. Coba Anda rasakan aja itu pas tikungan tuh biasanya sebelah kiri dia akan lebih tinggi daripada yang kanan. Ya. Karena apa? Posisinya sama. Anda ke arah utara, maka di sebelah baratnya yang lebih tinggi gitu kan. Sama di sebelah baratnya, tapi orang yang dari utara ke selatan, maka sebelah kanan kan orang dari anu kan barat juga yang dari utara. Ya, dampaknya sama. Itu sebagai sebenarnya untuk menanggulangi supaya
nggak terpelanting ke kiri. Nah, maka orang konstruksi pasti hafal betul. Dan ketika kemiringan nggak mungkin dia bikin datar gitu. Itu perlu dipertanyakan kalau dibikin tikungan tapi dia kemiringannya adalah 0 derajat itu sangat berbahaya. Ya, dari sisi fisikanya gitu ya. Gerak merikatnya. Oke. Kita lanjut dulu yang ini. Nah, mari kita ini sebagai contoh saja ya. Jadi putaran, nah ini namanya Daytona International Speedway. Have maximum radius, jadi memiliki radius. Jadi dia tikungan itu radiusnya 316 meter. Ya. Nah, kemiringan, jadi slip blanket-nya itu dia kemiringan 31 derajat. Ya. Nah, kemudian ini supaya ketika dia berputar, berbelok, itu akan memperkecil friksi, bahkan mendekati friksi tanpa friksinya itu bisa kita abaikan, sehingga yang bekerja hanya gaya sentripetalnya saja. Nah, ini yang diminta adalah berapa? Laju aman ketika dia radiusnya sekian, kemiringan sudutnya sekian. Laju yang paling aman sekitar ini. Dia tinggal masukkan aja. Ya, V. V-nya ini kan V kuadrat. Tangen theta V kuadrat per RG. Sehingga V-nya ya akar RG per tangen theta. R-nya you tahu ini 316, theta G-nya 9,8 tadi. Ya, sudutnya sekian derajat. Sehingga itu adalah maka 43 meter per sekon atau 96 meter per hour. Ya. Ini adalah wilayah yang aman. Ya. Sekali lagi ini sangat ditentukan oleh R. Kalau G kan konstan ini. Jadi V ini sangat hanya bergantung pada R saja. Karena G konstan dengan T theta 31 derajat tadi. Oke, next. Nah, ini gaya gravitasi. Apa ini? Ini menggambarkan ini ada satelit. Ya. Ini bumi. Satelit ini mengorbit di atas bumi dengan ketinggian R. Ya, ini gaya ini sebagai gaya gravitasi antara planet satelit ini terhadap bumi. Arahnya ke pusat bumi. G ya. Ini karena gaya tarik menarik. Nah, oke. Lah, lalu bagaimana gaya sentripetalnya dari satelit ini? Ya, kita masukkan aja ini persamaan gravitasi Newton ini, sehingga V saya ya G kali ME saya bagi dengan R itu laju. Ini adalah kecepatan sentripetalnya. Ya. G itu adalah konstanta gravitasi umum ya. Yang besarnya itu sudah ditetapkan itu konstantanya. Nah, ini konstanta gravitasi umumnya 6,67 kali 10 pangkat min 19 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ya, nah ini kecepatan siapa? Itu adalah kecepatan satelit ini mengelilingi bumi ini berapa kecepatan linearnya ya. P, karena kecepatan linear selalu menyentuh dari bidang lintas ini, lingkaran ini. Oke, banyak contoh biasa. Nah, berikut Anda bisa mengukur periodenya. Apa nih maksudnya? Jadi periode ini kan ini enggak tergantung nih kalau planetnya satelitnya itu kalau dia statis kan buminya yang berputar. Bumi ini kan berputar pada porosnya ya. Nah, jadi kalau satelitnya itu statis, Anda bisa bayangkan. Ya. Nah, oke, kalau ini saya bidik ini Indonesia yang mana nih? Saya bidik di sini gitu. Ketika bumi ini berputar ke kiri, maka gelombang satelit itu nanti yang kena bukan titik ini, mungkin di negara lain gitu. Ya,
di negara lain. Wah, kalau satelit itu gelombangnya ditangkap oleh negara lain itu sangat berbahaya karena rahasia negara itu akan terbongkar semua. Sorry, ke-mute. Oke. Najwa, suara saya terdengar nggak itu di anu? Alvira, suara saya masuk nggak itu? Baru masuk Pak. Tadi Bapak masuk. Oh iya, tadi ke-mute ya. Oke. Sorry. Salah pencet. Yang mana tadi? Ya, sorry. Ya, muncul lagi ya. Iya Pak, sudah muncul Pak. Oke, jadi dia ini biasanya satelit ini dia stasioner, dia ikut berputar mengelilingi bumi. Jadi misalkan kita punya satelit kita ya, Palapa B2 gitu ya. Itu tetap dalam orbitnya di atas dari permukaan wilayah atmosfer di Indonesia. Kalau dia Anda bisa bayangkan itu satelit itu bergeser 2 derajat bumi aja gitu kan. Jadi itu data itu nanti mestinya misalkan gini, Anda melakukan telekom apa namanya komunikasi ya jarak jauh diterima satelit kemudian nanti dipantulkan ke bumi lagi ada receiver penerima lalu dari penerima itu baru diteruskan ke daerah terdekat ya yang dituju ya. Jadi misalnya begini, Anda melakukan komunikasi di sini dengan ini pakai anu ya satelit ya, based on satelit dengan Surabaya. Jadi Anda memancarkan tembak gelombang nanti ditangkap satelit, satelit nanti dikirimkan ke Surabaya ya. Nah, Surabaya itu nanti ada receiver penerima. Nah, dari gelombang yang diterima itu nanti menyebar untuk di seluruh wilayah Surabaya. Gitu. Oke, nah mari kita lihat slide berikutnya. Ini hanya hitung-hitungan saja, saya pikir enggak perlu. Nah, ini ini model yang apa namanya GPS ya. Jadi ini untuk melacak satelit ini gelombang satelit ini untuk melacak keberadaan objek ya keberadaan objek. Ini yang ribut sekarang kan polisi nggak boleh nilang. Nah sekarang itu apa
mengandalkan tilang itu elektronik. Nah, tilang elektronik itu yang diandalkan adalah kamera. Gitu. Sekarang kenapa saya tertawa? Di Jakarta itu aja berapa ribu mobil. Jadi kalau itu mengandalkan kamera, Anda bisa bayangkan setiap jarak sekian meter itu harus terpasang kamera untuk mendeteksi pergerakan mobil. Ya, Anda bisa bayangkan berapa ribu kamera yang harus disiapkan. Oke. Anda mungkin yang mengikuti perjalanan pembunuhan Brigadir Joshua itu kan, itu perjalanan dari mana? Magelang ke Jakarta. Data rekaman yang diambil dari mana? Itu dari titik-titik tertentu aja gitu. Misalkan di tol Cipali kilometer berapa, itu kan kamera itu hanya merekam dari jarak sekian sampai sekian. Terbatas kan? Lah kalau mau sepanjang jalan, ya kemampuan kamera itu menangkap jarak berapa meter, tinggal kalikan aja jarak Magelang Jakarta berapa meter, pasanglah itu seluruh kamera lah, kok boros amat kan gitu kan. Jadi kamera itu masih terbatas. Nah sekarang kalau mau menilang setiap gerak-gerik mobil yang ada di ini, maka satu yang paling aman adalah menggunakan kamera base, gelombangnya adalah dari satelit. Ya. Itu nanti yang terekam bukan hanya satu mobil, banyak mobil itu terekam semua. Ya, tinggal tergantung ini radiusnya, ketinggian satelit itu berapa. Jadi itu perekaman based on satellite, satelit gitu ya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan itu ini ya. Ini menggambarkan ini kejadian. Jadi sepanjang ini dia mau pindah sini, ini kan karena jauh jarak ketinggian itu tetap bisa merekam beberapa ratus kilometer pun juga akan terekam oleh gelombang satelit ini. Nah, negara-negara kita, kalau kita masih menggunakan kamera ya, tapi kalau yang negara yang sudah maju yang menggunakan adalah bukan kamera lagi, tapi menggunakan dari satelit rekamannya. Ya, nah, kalau sudah satelit, nah, udahlah di jalanan itu nggak bisa kita berbohong gitu ya. Oke. Apa ini? Small dish antenna. Oh, ini antena ya. Ya, jadi ini sebenarnya seperti tadi, ini ekuator ya. Apa namanya, khatulistiwa. Ini kutub utara, kutub selatan, berputar. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ya. Jadi ini gelombang kirimkan ya ke satelit, lalu satelit ini menerima, pantulkan lagi, jebret. Ya. Sehingga pantulan objek ini kita bisa melihat nih objek ini sebenarnya apa isinya. Nah, objek ini biasanya ada receiver. Ya, small antena ini sebagai receiver. Ya, yang kita sebut synchronous satellite itu sebagai gelombang penerima. Oke. Next. Apa ini? Nah, ini konsep pair and weakness. Oke. Munculnya weakness. Jadi ini ibarat orang yang terjun tanpa bobot. Ya. Jadi ini ada ruang, di dalam ruang itu dalam ruang hampa udara, sehingga di situ tidak ada partikel. Ketika itu hampa udara nggak ada partikel, ya nggak ada tarik menarik antar partikel gitu. Termasuk partikelnya itu kalau Anda itu juga
Kalau Anda bandingkan masa Anda seorang dengan masa bumi itu kan sangat jauh. Nggak ada artinya lah ya. Nah, ini pesawat satelit yang dia di luar angkasa gitu ya. Kalau kita lihat ini dengan masa bumi yang sekian besar gitu ya. Jadi ketika Anda jatuh ini orang jatuh bebas saja kayak melayang-layang gitu. Ya. Ini dalam setiap kasus jadi gini, kalau Anda menimbang badan di bumi, tentu misalkan siapa nih? Riani ini yang pakai belangkon nih si Riani ini. Jadi Riani menimbang badan itu yang di rumah. Timbangan badan itu menunjukkan bahwa itu adalah berat badan Anda kan gitu kan. Itu sebenarnya apa? Gaya tarik menarik antara Anda dengan bumi kan gitu. Tapi ketika Anda di ruang hampa, Anda di ruang hampa, nggak ada gaya tarik dengan bumi karena hampa. Ya Anda melayang-layang aja, nggak ada berat. Jadi yang merasa overweight, ya kalau mau ringan ini hidup aja di ruang hampa. Wah itu kan untuk calon ibu-ibu kan masalah besar itu untuk diet gitu ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini menggambarkan ketika ini ada di bumi jelek. Ini adalah interaksi antar bumi. Tapi dalam ruang hampa, ya gaya berat itu hilang. Kalau Anda nggak punya berat, ya Anda melayang-layang aja gitu. Anda menjatuhkan sesuatu ya nggak akan jatuh ke orang nggak ada alas gitu. Di ruang hampa itu kan ruang tak terbatas yang itu ya dia melayang-layang aja. Anda meludah itu ludah Anda nggak kemana-mana ya melayang-layang aja gitu. Nah, itu di situ dikatakan bahwa tempat itu adalah tidak ada gravitasi. Jadi di mana tempat tidak ada gravitasi lagi, maka di situ sebagai bentuk yang kehampaan, ya. Jadi nggak ada gravitasi, ya dia layang-layang. Jadi tanpa berat, kondisi yang tanpa berat. Nah, ini artificial gravity. Jadi ini membuat gravitasi tiruan. Tapi dengan menggunakan ya katakanlah ini sebagai apa ya ruang simulator lah ya. Jadi di sini what the speed surface permukaan stasiun move so that astronaut ya. Jadi ini adalah simulator seorang astronot ya. The experience push on his field equal to with on jadi dia simulator ini memiliki jari-jari ini sangat besar ya 1.700 meter simulator apa gitu kan. Lalu ini diputar kayak bumi berputar gitu ya. Nah, saya pikir gaya sentripetalnya ini FC-nya berapa ya? Anda tinggal mv kuadrat, v itu adalah laju perputarannya itu berapa? R itu adalah jari-jari dari simulator itu, M itu ya massa yang bersangkutan, astronotnya gitu ya. Nah ini adalah massa gaya sentripetalnya gitu. Sehingga berapa kecepatannya ini bisa kita ukur. Nah masalahnya adalah ini ya tadi. Nah ini yang saya katakan tadi, tong setan tadi gitu ya. Ya ini dari data dan masuk pintu, Anda bisa bergerak itu di atas, tapi nggak jatuh gitu. Di sini juga nggak kepleset karena ini bekerjanya kayak sentripetal. Ya, karena di sini ini tekanannya di sini dia menekan ke sana. Tapi mau jatuh ini sudah keburu ke sini, mau jatuh sudah keburu ke sini. Jadi ini memiliki, nah ini kalau Anda lihat nih ya kita urai di sini coba. Ketika dia masuk,
Nah, pas di sini gimana? Ya, dia nekan. Kalau ini motor dan orangnya, gaya beratnya adalah ini. Maka gaya tekannya adalah Fn-1. Ya. Nah, ketika ini dengan ini sama, ya sudah, dia 0. Kalau dia 0, maka dia nggak bergerak, kan gitu. Maka ini harus besar, lebih besar. Oke? Sehingga modal gaya besar itu nanti kalau saya pakai zigzag. Nah, ini gaya sentripetal ini kan menuju pusat nih. Ini posisi kedua, tapi G-nya tetap ke bawah. Ya, jadi gaya ini berubah-ubah. Ketika dia di bawah, dia ke atas, di samping dia ke arah kiri, ini ke arah bawah, dan seterusnya. Coba Anda perhatikan di sini. Ini sangat besar. Di sini dia berkurang. Jadi Fn-nya ini dia berkurang, dia lebih kecil. Sampai di sini Fn kecil, tapi Mg-nya di sini akan semakin besar. Ya, Mg-nya ini gaya berat ini sama ya. Cuma yang membedakan ini dengan ini berlawanan arah, ini membentuk sudut 90 derajat. Di sini F dengan gaya berat dia searah. Maka kalau ini harus saya jumlahkan. Ya, oke. Habis. Loh, habis. Loh, bentar. Bentar. Mana? Oh. Nah, ini semuanya kayak apa ya? Ilustrasi. Sorry. Oh, sudah ya. Ini sebagai ilustrasi besar gaya pada semua posisi. Coba Anda perhatikan ini. Ini di titik S1. M1 ini. Coba Anda lihat di sini perubahannya. Yang di titik 1 Fn1 saya kurangi Mg. Ya, ini MV1. Jadi V-nya ini sini berapa gitu. Ini gaya sentri petanya. Di 2 ini juga sama, Fn2 ya, Mg-nya ini saya bagi ke bawah. Ya. Nah, ini karena 90 derajat ya, pakai aja vektor 90 derajat kan. Dari F1 kuadrat terus ini kuadrat, Mg kuadrat. Di sini dia searah. Nah, yang ekstrem kan antara di titik terbawah dan titik teratas. Ini Fn saya kurangi Mg, tapi di sini Fn3 saya tambah dengan Mg. Nah, ini aja yang membedakan. Jadi artinya gaya yang di F4 dan Fn2 dan di petang ini akan sama. Ya, dia akan sama. Yang beda hanya di titik ini. Nah, di sini dengan di sini sama, di sini dengan ini sama. Yang berbeda hanya di titik puncaknya. Ya, jadi ketika ini Anda kecepatannya misalkan berapa 60 km per jam, udah you bisa menggunakan 60 km per jam juga putar konstan gitu ya. Ya, tapi jangan sekali-sekali nanti di sini you berhenti atau di sini berhenti, Anda akan jatuh ke bawah. Ya, karena itu digambarkan ketika Anda di sini Anda berhenti, nggak ada gaya sentripetal, maka yang bekerja hanya gaya berat, maka Anda akan jatuh. You di sini aman, gitu kan? You berhenti aman, gitu. Karena apa? Tumpuannya ya ini ada alas Anda ini, gitu. Aman, dia nggak akan jatuh. Ini yang ekstrim yang membedakan, maka ini dia beda di sini. Oke, baik, itu sudah saya share. Sekarang jam 4:30. Saya dikit lagi yang chapter 6 ya. Nah, ini menggambarkan usaha dan energi. Atau sebelum saya ke sini, ini akan saya skip aja, percepat. Ada yang mau ditanyakan nggak yang gerak melingkar tadi? Kalau yang gaya dan energi relatif lebih abstraksinya itu
lebih mudah lah daripada gerak melingkar. Nah, yang perlu juga nanti begini, itu baru gaya, kita belum bicara tentang tekanan, karena tekanan itu nanti juga dampaknya terhadap energi. Ya. Jadi maksudnya gini, ya, tapi kaleng. Ini jalanan, ya. Anda terletak di jalan, ini tisunya Anda gitu ya. Ya, Anda tutupi badan Anda dengan HP saya ini sebagai triplek misalkan. Nah, ini ya, kan miring nih. Nah, lalu teman Anda dengan akrobatik naik motor, gitu, terus jatuh pleng gitu. Anda semakin cepat, pengaruh tekanan ini semakin kecil. Anda nggak akan terasa. Apalagi luas papan yang nutupi Anda lebih lebar. Karena apa? Gaya tekan itu akan dibagikan seluruh luas. Dia semakin besar luas penampangnya, tekanannya dia akan semakin kecil. Jadi dampak terasanya akan semakin nggak terasa. Jadi kalau Anda melihat sirkus, orang yang sedang terlentang di jalan, kemudian ditutupi papan, kemudian digiles nggak apa-apa. Nah, jangan kaget, jangan ini. Ya, itu hukum alam seperti itu. Artinya apa? Asal jangan gini ya. Anda melewati pas sampai di atas badan berhenti. Meletet. Ya, dia semakin kencang, dia semakin nggak terasa. Saya nggak tahu bahkan dulu di SMA Anda dikerjakan ya. Oh, misalkan papan ini saya kasih paku, tong banyak paku, tapi permukaan ketinggian paku ini sama, ya rata sama rata. Jadi ketika ini Anda pukul jebret gitu, you nggak akan luka. Tapi ketika pakunya ini hanya, atau misalkan ini ada 100 paku gitu ya, tapi ini rata betul gitu, ya itu sama aja. Nggak ada ngaruhnya paku itu terhadap kulit Anda gitu. Tapi dari 100 itu ada satu aja yang nongol, luka tuh Anda gitu kan. Saya nggak bawa telur nih. Biasanya direbusin telur dari rumah. Ya, ilustrasi misalnya ini telur gitu ya. Atas, samping depan, kiri, kanan, bawah. Nanti bisa Anda coba di rumah. Anda ambil telur, lalu Anda genggam, ya. Genggamnya ini Anda tekan dari semua sisi dengan gaya yang sama, telur itu nggak akan pecah. Asal dari atas, kanan, bawah ini sama loh ya, karena itu saling meniadakan. Ya. Tapi kalau salah satu sisi lebih besar ya peletes, ya dia akan pecah. Kira-kira gitu. Oke, nah sekarang yang baru ini saya plus dulu. Ya, chapter 6. Nah, ini ya. Oke, bab 6 ini usaha dan energi atau kerja dan energi. Wah, ini SMP, ini sejak SMP ya, Anda mendorong mobil sejauh S, lalu berapa besarnya usaha ya, gaya dorong kali S. Nah, ya, ini hanya dimensi satuan. Tapi ketika ini miring, mana ya? Jadi Anda mengangkat tas ya dengan kemiringan sudut theta, lalu Anda di bandara itu loh, Anda narik tas gitu kan. Kemiringan tasnya itu berapa, walaupun ada juga yang apa namanya
tas dorong itu Anda bukan ditarik tapi didorong, tapi dia posisinya bukan miring begini kan kopernya, tapi dia tegak, ya bisa juga Anda dorong. Nah, ketika dia condong miring begini ya, ini kan Anda yang displacement-nya jarak itu yang dihitung yang hanya yang horizontal. Seperti tadi ini, mobil itu geraknya horizontal. Maka yang kita lihat gaya horizontalnya ini saya kalikan dengan jarak. Itu prinsip dasarnya dulu. Lah, lalu bagaimana kalau dorongnya itu miring seperti ini? Ini kan tarik atau dorong sama ya. Dia miring. Ya. Jadi dalam hal ini bukan F gaya ini dengan S. Ini harus kita urai dulu. Karena prinsipnya tadi ini orang itu bergerak untuk berpindah sejauh S. Ini arah horizontal. Maka yang saya gunakan F-nya ya F ini, yang horizontal ini. Apa itu? F cos theta. Ya, karena ini kemiringannya theta. Sehingga usahanya ya gaya horizontal itu saya kalikan S. Maka ini gitu. Ya. Nah, ini apa dampaknya? Ketika sudut theta saya 0, kalau theta-nya cos 0 adalah 1, maka ya F kali S. Artinya apa? Kalau sudut theta ini 0, sebenarnya ini gayanya bukan ditarik gini. Dia horizontal aja, seperti mobil Anda dorong itu. Terus bagaimana kalau 90 derajat? Ya. Kalau 90 derajat, theta-nya 90 derajat, dia geraknya kemana? Dia nggak horizontal. Kalau 90 derajat, sama aja Anda mengangkat koper. Ya, nah, ketika dia mengangkat koper dengan sudut 90 derajat, dia nggak akan bergerak horizontal, dia geraknya adalah vertikal. Nah, ketika gerak vertikal pasti akan dipengaruhi oleh gravitasi nanti, gitu ya. Nah, nah, ini dengan sudut yang berbeda, kalau dia 180 derajat, ya kalau ini 0, ini theta 90 derajat ya kemari gitu. Ya. Jadi kalau kemari maka W-nya ya min atau F cos 180 ini adalah min 1. Jadi arahnya nanti bukan ke sana, dia arahnya adalah balik ke kiri. Oke. Nah, ya ini saya pikir ini hanya contoh-contoh saja lah. Ini sama, ini angkat beban, ya, angkat beban gitu ya. Nah, ini Anda tiduran gitu kan, angkat beban ke atas gitu, dengan gaya tertentu, gitu kan, sampai ketinggian ini. Nah, berapa usahanya ya? Ya, ini yang saya katakan tadi. Ini kan sudutnya berapa kalau ke atas ini? 90 derajat. Cos 90 adalah 0. Ya. Sorry. Mana gambar sebelumnya. Nah, ini. Ya. Ini kalau dia 90 derajat gitu ya, tetanya 90 derajat kan arahnya kayak ini. Jadi Anda pull, mendorong ke atas. Nah, padahal tadi cos 90 derajat adalah 0. Jadi ini bukan usaha lagi, tapi usaha arahnya adalah vertikal. Ya, ini arah vertikal. Ya kalau dari sisi perpindahan jaraknya, spatiumnya, arah horizontal nggak ada. Dia geraknya kalau ini naik turun, kalau dia sudutnya di bawah 90 derajat, ya dia bisa ke kanan, bahkan bisa ke kiri. Oke, ini yang bersama ya. Nah, ini saya pikir sampel ini sama dengan SMP SMA dulu. Saya pikir nggak perlu kita bahas. Nah, sekarang mungkin yang perlu kita kejar di sini. Ya, nah ini ini secara geometri ini anu ya. Coba Anda perhatikan. Usaha adalah saya pakai emas. Kan tadi F kali S, bahwa F itu M kali A. Oke, M kali A. Itu F. Nah, kalau M-nya saya kurang, maka ini AS.
A percepatan, S itu sebagai perpindahan. You ingat bahwa dulu di persamaan gerak, ya, itu kan persamaan gerak itu masih ingat nggak? Ini dari ini ya, X sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Dalam gerak lurus berubah beraturan. VT sama dengan V0 plus AT. Gitu ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AX. Nah, ini kan sebenarnya itu ya. Oke. Dari sini apa ini? AX saya adalah berapa? VT kuadrat min V0 kuadrat. Saya bagi 2. Ini AX-nya. Kalau tadi X dalam satu dimensi, saya ganti S. Maka sebenarnya M ini menggambarkan itu, yang ini sebenarnya ini. Oke? Setuju? Nah, dengan ilustrasi ini, oh ternyata apa? Di sini setengah MV kuadrat, MVF kuadrat, setengah MV0 kuadrat. F itu mencerminkan final, ini menunjukkan initial. Ini kondisi awal akhir, ini kondisi awal. Final, initial. Jadi kalau segitu bahwa energi kinetik saya nyatakan sebagai setengah MV kuadrat secara menyeluruh, secara umum. Ya, jadi kenapa energi kinetik adalah setengah MV kuadrat? Itu sebenarnya hanya kombinasi dari persamaan gerak lurus beraturan yang biasa kita lakukan. Nah, ini juga begitu. Nah, sekarang ini pesawat nih sedang mau terbang gitu ya. Nah, ini apa? Ini bahan bakar ini nyemprot keluar dari belakang, bagian belakang gitu. Nah, tapi justru dorongan bahan bakar ini justru memberikan energi perlawanan somasi F ke depan. Maka ketika ini nyemprotkan ke sini, bukan dia pesawat itu mundur, tapi malah maju karena itu ada dampak impuls dan momentum. Oke. Lalu pesawat ini bergerak nih dari sini sampai ke sini, jarak tempuhnya adalah S. Nah, maka ini energi kinetik awalnya itu adalah semua mv kuadrat, dan kondisi di sini energi kinetiknya adalah ini. Nah, perubahan ini, kondisi energi kinetik akhir saya kurangi dengan yang awal, ini yang kita sebut sebagai usaha. Yang F kali S tadi gitu. Jadi kalau saya ini ya V-nya ini, F-nya berapa? Ini somasi F ini. Somasi F kali S. Nah, somasi F kali S itu adalah sebagai perubahan energi kinetik. Ya, jadi energi kinetik, KE ini kinetik energi ya. Ya, yang besarnya F ini final, 0 ini adalah inisial awal. Ya, itu. Oke. Nah, ini juga sama nih. Ya. Ini pesawat juga ya, ini ada bahan bakar nyemprot pos ini di sayapnya, dia lari ke sini. Ya, ini perubahan F-nya ini berapa nih? Ketika dia F-nya semakin besar, maka dia semakin cepat kan. Nah, usahanya ya energi kinetik di sini saya kurangi energi kinetik ya. Nah, ini energi ya. Oke. Nah, ini hanya contoh-contoh saja. Nah, ini pada saat bidang miring. Ya, bidang miring. Ya, nah?
ini akhir, ini awal. Turun gitu ya. Nah, berapa usahanya? Nah, usahanya ya energi kinetik sini berapa, di sini berapa selisihnya. Tapi kalau saya uraikan berdasarkan vektor orang ini bergerak, ini orang ini ya, ini beratnya adalah mg. Dia berdiri menekan dengan sana, tapi dia sepatu apa namanya alas apa namanya skinya itu ya, dia karena bergerak turun ada friksi ke sana, ya. Jadi ya besarnya ya mg sin 25 saya kurang mk kan, fk ya ini mg sin itu adalah gayanya karena apa yang menyebabkan dia gerak horizontal. Jadi di sini Fn dan mg cos 25 derajat ini sama nilainya karena apa? Dia nggak akan memberikan kontribusi gerak vertikal. Yang terjadi dia hanya bergerak horizontal pada bidang yang miring. Nah ini saya pikir sama ya. Kalau vertikal nanti Anda rubah menjadi gravity, energi potensial. Ini adalah apa? Gerak mantul, ya. Ini sama, ini permainan gerak mantul. Nah, mungkin saya stop di situ dulu. Berapa tadi? Tampaknya cuacanya agak. Ini sebagian Anda di kampus atau di rumah? Mayoritas kayaknya di rumah, Pak. Di rumah ya. Mayoritas. Enggak, saya khawatir ada yang di kampus, ini kayaknya tebal sekali dulunya. Hari ini memang cuacanya sedang mungkin sampai di 6 bagian pertengahan aja ya. Nanti pertemuan berikutnya akan saya finalkan ini yang chapter 6 ini. Nah, seperti janji saya, hari ini kita kuliah. Pekan depan saya juga sudah diingatkan prodi Anda gitu. Sudah masukin pekan mid semester karena ini terkait nanti dengan monitoring ya, monitoring di kelas. Kalau ini kita lambat UTS-nya juga, ya yang penting kita laksanakan aja dulu. Jadi yang sudah saya kirim tadi itu di berapa tuh ya? Chapter berapa? 5 ya? Iya, Pak, terakhir chapter 5. Chapter 5 atau chapter 6 saya kirim sekalian ya? Boleh, Pak. Ya, saya langsung kirim aja sekalian. Takut lupa mulu karena pergi kemarin juga pergi. Yes, 6 udah saya kirim ya. Pak, izin tanya, berarti untuk UTS itu minggu depan atau kapan ya, Pak? Sorry, kurang kenceng. Coba ya. Jadwal UTS buat kelas BioB ini minggu depan atau kapan, Pak? Minggu depan aja ya. Itu offline atau online, Pak? Kemis itu tanggal berapa itu? 10 ya? Jadwal kita hari Jumat, Pak. Sorry, Jumat ya. Kalau Jumat sih safe, aman, nggak apa-apa. Ada kuliah, ada yang pagi ada kuliah? Kebetulan buat minggu depan itu jadwal prodi kita online, Pak. Terus kita juga nggak ada matkul yang offline. Oh, jadwalnya online? Iya, online, Pak. Ya udah, nggak apa-apa, nanti online aja. Baik, Pak. Untuk materinya sampai chapter 6 berarti, Pak? Ya, 6 yang bagian separuh tadi. Yang belakang belum saya jelaskan, nggak saya masukkan. Baik, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Oke ya, kita akhiri ya. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Hai Banyak ya, Pak. semua, ya take care yourself.